Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggala mutamanti. Yang termuliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, pimpinan Puja Bakti yang berbahagia, Ibu, Bapak, dan Saudara yang hadir di Metta Wihara Tegal ini yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, dan Saudara, sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita dapat hadir melaksanakan salah satu perbuatan baik, ya, untuk melaksanakan Buddha Bakti dan mendengarkan Dhamma di wihara ini. Untuk kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Praktik Jalan Mulia Berunsur 8. Jadi topik ini saya peroleh berdasarkan saya mendengarkan ceramah Dhamma dari seorang biku, ya, jadi sumbernya dari seorang biku, yaitu Biku Abhijato. Tentu saya selaku manusia biasa mungkin nanti di dalam penyampaian tidak sama persis dari apa yang disampaikan oleh Biku Abhijato. Paling tidak itulah kemampuan saya yang bisa saya terserap dan saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadi tentu di dalam mengawali puja bakti, ya, kita membaca parita Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Jadi Budang Saranang Gacami di sini datang mendekat pada Sang Buddha. Jadi saya datang mendekat kepada Sang Buddha, Ibu Bapak termasuk saya. Jadi kita mempraktikkan jalan hidup Buddha, mempraktikkan jalan hidup sesuai ajaran Sang Buddha, yaitu melaksanakan jalan mulia berunsur 8, ya, jalan mulia berunsur 8. Di mana yang pertama adalah pandangan benar. Ini merupakan basic sekali sebelum kita menuju ke unsur-unsur berikutnya. Jadi 3 hal yang kita harus pahami. Yang pertama, memahami baik dan buruk, ya. Jadi baik itu adalah cetana atau niat melalui pikiran dan perbuatan. Kemudian kalau buruk itu apa? Jadi merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Jadi hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, nanti akan memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau kita berbuat buruk, tentu berakibat penderitaan. Kemudian memahami 4 kebenaran mulia secara mendasar, ya. Kalau pemahaman yang advance, yang lebih lengkap, itu adalah pemahaman dari seorang arahat. Yang berikutnya, yang kedua adalah pikiran benar. Ya, di sini disebutkan ada 3 pikiran terampil.
Pikiran benar ada 3 pikiran terampil ya. Yang pertama, penuh kerelaan dan kemurahan hati. Ya, jadi penuh kerelaan dan kerendahan hati di sini. Kalau kerelaan itu berarti kita tidak terlalu melekat, karena kita rela tidak terlalu melekat dengan keduniawian, tidak terlalu melekat dengan yang ada di dunia ini. Misalnya diri kita sendiri, tubuh kita, kemudian harta benda, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kemurahan hati tentu ini adalah gemar berdana, memberi, itu kemurahan hati. Kemudian yang kedua adalah ingin makhluk lain berbahagia atau cinta kasih, atau kita memiliki meta ya, kita memiliki meta, yaitu maksudnya adalah ingin makhluk lain berbahagia atau cinta kasih. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah memiliki karuna, jadi ingin menolong makhluk lain yang menderita. Jadi kalau meta itu cinta kasih, kita merasa kasihan ya, kasih sayang terhadap orang lain. Tetapi kalau karuna, kasih sayang dan kita tergugah untuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang memerlukan. Kemudian yang ketiga, ucapan benar. Ucapan benar di sini, di dalam Pancasila ya, kita tahu bahwa di sana ada musyawadah. Jadi kita tidak melanggar musyawadah. Tidak melanggar musyawadah ini ada 4 ya. Jadi ada 4. Yang pertama, tidak berbohong. Kemudian yang kedua, tidak berkata-kata kasar ya. Yang ketiga, tidak mengadu domba. Yang keempat, tidak gosip yang buruk ya. Jadi ternyata itu tidak hanya tidak berkata-kata bohong, tetapi berkata-kata kasar, kemudian kita suka mengadu domba, dan gosip yang buruk itu juga termasuk musyawadah. Kemudian syair ini langsung dari Sang Buddha ya, berkaitan dengan ini yang ketiga, ucapan benar. Ini ada syair langsung dari Sang Buddha, saya bacakan. Yang pertama dari kitab Sutta Nipata 657. Semua orang yang dilahirkan dengan kampak di mulutnya. Orang bodoh menggunakan bahasa yang melecehkan, melukai dirinya sendiri atau orang lain ya. Jadi setiap kita yang dilahirkan ini lahir dengan kampak di mulutnya. Jadi kalau kita sering dengar itu, mulut itu kan berbisa, kadang-kadang kita tidak terkendali ya. Kalau dulu itu mulutmu harimaumu kan begitu, kalau sekarang jarimu harimaumu kan begitu kan. Jadi weanan, menyebarkan gosip-gosip yang hoak dan sebagainya hingga menyakiti orang lain, demikian. Jadi teriring bergesernya dengan waktu, kemajuan teknologi, sekarang ini jarimu harimaumu, kalau dulu mulutmu harimaumu, begitu ya kurang lebih. Kemudian syair yang berikutnya, yang kedua, yang bodoh menyangka ia telah memenangkan pertempurannya, padahal ia hanya mengucapkan kata-kata kasar, tetapi hanya dengan mengetahui bagaimana caranya bersabar yang menjadikan seorang pemenang ya. Jadi kalau kita tadi tidak boleh mengkampak atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik sehingga orang membuat tersinggung, bagaimana kalau kita yang dikampak kan begitu? Bagaimana kalau kita yang digosipkan atau dihina dan lain sebagainya? Jadi kita bersabar ya, kita harus bersabar menghadapi hal itu ya di sini. Hanya dengan mengetahui bagaimana caranya bersabar
menjadikan seorang pemenang. Jadi yang sabar ini yang menang, seperti itu kurang lebih syairnya. Kemudian yang ketiga, ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang disambut dan membangkitkan sukacita, kata-kata yang tidak bernada beritikat buruk, bicaralah baik-baik kepada sesama. Sutta Nipata 452. Ya, jadi di sini sampai beliau menyampaikan syair dengan hal demikian, sungguh daripada yang ketiga ini ya, ucapan yang benar itu membahayakan ya, membuat orang sakit, termasuk juga diri kita sakit. Bagaimana kita tidak mengucapkan hal-hal itu, hal-hal yang buruk terhadap orang lain supaya orang lain tidak tersinggung atau tidak sakit hati. Bagaimana juga sebaliknya kalau kita dikampak istilahnya tadi kan, di fitnah dan lain sebagainya, kita harus bersabar untuk menghadapinya. Yang berikutnya yang keempat ya, dari jalan utama berunsur 8 ya, yang keempat, perbuatan benar, perbuatan yang tidak melanggar 5 sila ya. Perbuatan benar adalah perbuatan berkualitas ya. Syair dari Sang Buddha bahwa kebencian tidak pernah dapat diatasi dengan kebencian, hanya melalui kebersahabatan ya, hanya melalui kasih sayang, persahabatan. Dengan penuh kasih sayanglah kebencian berhenti. Itulah hukum yang kekal ya, jadi hukum ini hukum kekal. Sering kita dengar, kalau kebencian dibalas dengan kebencian tidak akan berakhir. Tetapi bagaimana supaya berakhir? Kebencian, orang punya benci dengan kita, kita balas dengan kasih sayang. Kita tidak membalas dengan kebencian. Mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Dengan sulit inilah, marilah kita berlatih. Ya, berlatih. Kita itu berarti termasuk saya. Termasuk saya juga berlatih dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita mesti menerima hal-hal yang demikian, hal-hal yang tidak nyaman. Tetapi paling tidak kita punya pengertian dhamma ini, paling tidak kita bisa menetralisir hal-hal yang demikian, sehingga kita tidak menjadi sakit hati, tidak menjadi beban, tidak menjadi stres, kan gitu. Kalau sakit hati nanti sakit kuning ya dokter ya, sakit hati, sakit kuning. Katanya orang-orang itu ada SSO, stress stroke out ya, gitu. Jadi untuk menghindari hal itu kita menetralisir dengan hal ini. Kemudian yang berikutnya ya, berarti yang kelima ya. Yang kelima, mata pencaharian benar ya, atau cara hidup yang benar. Bagaimana mata pencarian benar atau cara hidup yang benar? Yaitu mata pencarian yang tidak melanggar sila, ya tentunya Pancasila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak minum minuman keras. Jadi itulah kriterianya ya. Jadi kita mata pencarian yang benar itu seperti apa? Ya tidak melanggar sila, mata pencarian yang benar. Kemudian mari kita renungkan sama-sama. Masing-masing kan punya mata pencarian ini. Seperti saya pensiunan, ya, ada masa pencarian dulu bekerja, pernah bekerja. Ada yang berdagang, ada berusaha lain. Pak dokter ya, usaha dokter. Bagaimana? Jadi ada 3. Apakah perbuatan itu berbahaya bagi orang lain atau bagi diri sendiri? Nah, masing-masing ini. Bagaimana? Saya orang bekerja dulu, pegawai dulunya apakah di dalam melakukan pekerjaan itu apakah saya membahayakan pekerjaan ini? Khususnya bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Jadi itu aja. Yang namanya supaya pekerjaan ini adalah pekerjaan atau mata pencarian yang benar, yaitu diantaranya. Kemudian yang berikutnya, apakah melanggar 5 sila yang tadi sudah disampaikan? Ya.
Kemudian pekerjaan ini apakah membuat pikiran saya menjadi tidak tenang? Dengan saya melakukan pekerjaan ini bagaimana? Ya. Melakukan pekerjaan, setelah itu kita lakukan, pikiran saya tenang enggak? Atau mungkin ada menyebabkan pikiran yang tidak tenang. Yang jelas pikiran tidak tenang itu kan duka, kan begitu. Jadi menyebabkan penderitaan, nggak tenang, nggak bisa tidur, kemudian nggak bisa konsentrasi dan lain sebagainya. Kita sadari walaupun kita di dalam bekerja ini cukup lelah, berat, percayalah bahwa itu adalah, kalau itu bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak, adalah merupakan berkah, ya, merupakan berkah utama. Jadi berkah bagi kita. Kemudian paling tidak kita hafal dulu itu. Jadi jalan utama berunsur 8, ya. Yang pertama dari pandangan, ya, pandangan benar, kemudian timbul pikiran benar, kemudian ucapan benar, kemudian perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Paling tidak kita hafal dulu itu, ya. Kita sama-sama menghafal. Zaman dahulu pada saat guru agung kita Buddha Gautama itu mengajarkan dhamma, tidak ada tulis menulis, tidak ada PowerPoint. Jadi ada hafalan, ya. Mari kita sama-sama menghafal. Menghafal, saya kira kalau itu juga merupakan suatu skill, ya, keterampilan menghafal. Ya harus baca berulang-ulang, jadi hafal gitu. Jadi saya ini sedang belajar juga mengulang-ulang supaya menjadi hafal. Dengan saya begini, otomatis saya belajar juga gitu. Jadi terima kasih diberikan kesempatan anumodana dari sesi Dhamma, Bu Lei Sukawati, Bu Cutisari, dan tim semuanya. Terima kasih. Jadi dalam pandangan benar ini apa yang menjadi mindset kita? Jadi menurut walinya dalam pikiran itu apa? Ya, apa yang menjadi mindset kita? Tentunya hal-hal yang baik tadi diutarakan saya di depan. Itu adalah menjadi basic pikiran kita. Apa yang kita pikirkan? Nah, jadi pandangan, basic menjadi pikiran. Kemudian apa yang kita pikirkan itu akan yang kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan itu nanti kita ucapan. Berarti ucapan benar. Kemudian apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan itulah yang melandasi perbuatan kita. Ya, jadi pandangan tadi yang benar, kemudian untuk berpikir dan berkata, pikiran kata yang benar akan nanti melandasi kita di dalam berbuat. Kemudian apa yang menjadi perbuatan kita menjadi mata pencaharian. Ya, jadi gitu. Jadi apa? Tadi makanya kenapa pandangan benar ini taruh di depan? Itu tadi, ya, pandangan yang benar. Kemudian berikutnya ada setelah itu menurun ke pikiran, perkataan, perbuatan, dasar inilah yang menjadi nanti untuk mata pencaharian yang benar. Jadi yang berikutnya tinggal 6 dan 7, ya. Jadi 6 itu usaha benar, kemudian perhatian benar dan samadhi benar. Ini berkaitan dengan cita bawana atau pengembangan batin, sama dengan meditasi, ya. Jadi yang basic tadi 5, setelah itu ada 6, 7, 8 adalah berkaitan dengan meditasi. Di sini disebutkan bahwa meditasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya perenungan, ya. Yang berarti perenungan. Di dalam bahasa Pali, Sang Buddha menyebutkan dalam cita bawana yang artinya pengembangan batin, ya, pengembangan batin. Kemudian yang berikutnya usaha benar. Usaha benar ini langsung dengan batin, ya, langsung dengan berhubungan dengan batin. Tadi kan disebutkan bahwa itu berkaitan dengan dari usaha benar. Kemudian ada konsentrasi benar, meditasi benar, itu berkaitan dengan batin. Jadi ada 4 hal yang di sini yang
menjadi pengertian kita supaya berusaha kita memahami usaha itu usaha apa sih? Kan kadang rancu ini ya, usaha apa berusaha kita mencari nafkah? Nah itu tadi ada sendiri, yaitu mata pencaharian. Tapi ini usaha berkaitan dengan menuju ke batin, begitulah. Apa itu? Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Jadi begitu ada berpikir mau yang tidak baik ini, ya udah diusahakan. Itu kan usaha benar. Jadi usahakan tidak muncul. Kemudian bagaimana kalau sudah ada pikiran yang buruk, ya dilenyapkan. Ya, jadi ada pikiran buruk sudah ada nih. Tadi kan muncul diusahakan untuk melenyapkan. Diusahakan untuk tidak memunculkan. Nah, begitu nih kok ada pikiran buruk nih. Berarti harus segera lenyapkan. Kemudian pikiran baik yang belum muncul diusahakan. Nah, jadi itulah membedakan ya, usaha benar. Jadi kita berusaha untuk ke arah batin. Diusahakan untuk muncul. Pikiran yang sudah baik yang telah muncul dikembangkan. Nah, kalau sudah baik nih pikirannya, tiap hari berusaha berpikir yang baik, udah dikembangkan. Kemudian yang berikutnya yang ke-7 adalah perhatian benar. Sering kita membuat bingung ya, dikatakan demikian. Sering membuat bingung. Perhatikan apa sih yang diperhatikan? Apa sih? Segala yang kita perhatikan ini supaya benar kan begitu. Jadi memperhatikan segala sesuatu dengan karakteristik alamiahnya. Yaitu apa? Ada yang kita pernah dengar anicca, dukkha, anatta. Ya, anicca, dukkha, anatta. Anicca adalah perubahan. Kemudian dukkha, derita, rasa tidak nyaman. Anatta, tanpa diri. Kan begitu. Anatta tanpa diri. Ya, Bapak Ibu atau termasuk saya saat ini sedang memperhatikan apa? Kan begitu. Apakah yang setiap kita perhatikan mungkin memperhatikan objek? Jadi bukan itu maksudnya. Jadi memperhatikan kita, apakah itu dia anicca, apakah itu dia nanti menjadi dukkha, apakah menjadi tanpa diri. Ya contohnya, nah, di sini dicontohkan bahwa badan kita kita perhatikan badan kita. Ini apakah kita tetap seperti ini sehat? Tidak. Akan berubah kan, nantinya akan berubah. Apakah tetap masih muda? Tidak, akan berubah menjadi tua, akan berubah menjadi sakit. Berarti kan anicca. Apakah kalau sakit, tua, keriput, dikit-dikit itu kita bahagia? Tidak, berarti kita menderita kan, dukkha. Ya, berarti kita dukkha, menderita. Kemudian anatta, tidak bisa kita atur. Jadi pengertian secara sederhana di sini. Anatta itu kita tidak bisa mengatur. Apakah kita bisa mengatur tentang diri kita? Diri, badan, saya bermeditasi ini 1 jam, kaki jangan sakit, jangan semutan gitu. Apakah bisa? Tidak kan? Jadi tidak bisa. Jadi beliau memberikan pengertian seperti itu, bahwa anatta di sini dalam arti yang sederhana, mudah dipahami adalah tidak bisa kita atur dan tidak bisa kita perintah-perintah. Karena tidak bisa diatur, maka bukanlah milik kita. Ya. Karena bukan milik kita, bukanlah diri. Nah, itulah anatta. Jadi pemahaman anatta ini merupakan basic ya. Jadi yang tidak bisa diatur, yang tidak bisa perintah-perintah, ya itulah anatta, bukan diri. Jadi bukan diri kita. Kemudian perasaan, apa bisa kita atur? Perasaan selalu bergejolak. Kadang-kadang kita moodnya bagus, tadi bagus, barusan ini beberapa menit nggak bagus. Tadi ramah tamah, kita lewat di depan rumahnya misalnya disapa, kemudian berapa menit kemudian lewat dia langsung melengos atau apa itu, muka yang masam dengan kita, ya mungkin moodnya. Jadi dengan pengetahuan itulah
kita memahami tidak menyalahkan orang lain. Maka salahkan diri sendiri. Kita paham itu bahwa ini semuanya anata. Ya, jadi bukan diri. Jadi itu selalu berubah-ubah, selalu bergejolak. Ini contohnya perasaan lah gitu. Betul nggih Ibu Bapak? Kan seperti itu. Nah itu. Jadi kita sadari selalu selama ini ya saya termasuk saya gitu. Orang lain. Selalu kita menyalahkan orang lain. Wah, kenapa? Jadi kita dengan menyalahkan orang lain berarti kita ada rasa benci, ya kan? Mempunyai rasa tidak baik dengan orang tersebut, sehingga itu apa? Karma buruk kan begitu. Jadi kembali. Jadi sering dari ceramah-ceramah para biku yang kita dengar, ya mungkin Ibu Bapak dan Saudara lebih sering mendengarkan ya hal tersebut, bahwa agama Buddha itu ke dalam. Jadi Buddha Dharma mengajarkan, jadi mari inspeksi diri, tidak keluar, tidak menyalahkan orang lain. Jadi itulah, oh iya, kalau memang saya mendapat perlakuan yang tidak baik, dicemooh dan sebagainya, berarti kita ke dalam, mungkin karma buruk saya berbuah, kan begitu saja. Sehingga kita tidak memiliki rasa benci pada orang. Oh, karma baik saya, karma buruk saya berbuah. Dulu saya pernah mungkin seperti itu, nggak tahu dulu itu bisa kehidupan yang lampau, bisa 10 tahun yang lalu. Kita pernah kan lupa, ya namanya manusia memiliki lupa, itu wajar secara alamiah seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu samadhi, ya samadhi yang benar, praktik membawa batin yang luhur. Jadi praktik samadhi bermeditasi adalah membawa ke batin yang luhur. Yang menyebabkan nanti akan seperti metta, karuna, mudita dan UPK ini akan berkembang, ya. Sampai nanti kalau ini baik terus menerus latihan rutin dan konsisten latihan itu mencapai jana, ya, tingkat-tingkatan daripada meditasi itu ada jana 1, 2 dan 3, tingkat ketenangan. Jadi pikiran yang muncul lebih tinggi menuju ketenangan. Pikiran yang muncul lebih tinggi untuk menuju ketenangan. Saya juga mengikuti ya apa yang disampaikan biku, terutama ini yang saya copy, saya dengerin videonya, saya catat sedikit-sedikit, saya sampaikan ke Ibu Bapak dan Saudara hari ini bahwa beliau menggunakan objek nafas. Jadi anapanasati, napas masuk, napas keluar, memperhatikan, satikan perhatian, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memperhatikan napas masuk, napas keluar. Jadi napas masuk. Jadi semua makhluk ini ya hidup ini kan berarti bernapas. Sering-sering kita tidak sadar, tidak memperhatikan napas itu. Maka di sini anjurannya adalah perhatikan napas masuk, napas keluar. Jadi anapanasati. Jadi beliau, Sang Buddha pun dulu juga ditanyakan oleh siswa beliau, menanyakan untuk Bante apa sih? Menyampaikan seperti itu. Jadi objeknya napas. Nah, walaupun dari paham-paham atau aliran Buddha yang lain, tapi beliau Guru Agung kita Buddha Gautama adalah menggunakan objek napas masuk, napas keluar. Kira-kira bagaimana logikanya? Kadang saya berpikir, katanya bermeditasi untuk mengurangi kebencian, kesombongan dan ego. Kenapa kok bisa begitu? Ya, jadi karena kita memperhatikan, menyadari napas masuk, napas keluar, berarti kita berkonsentrasi pada napas ini, sehingga kita tidak tidak sempat atau tidak kober memikirkan dendam beberapa waktu lalu, memikirkan orang yang telah membenci kita, kan begitu, karena kita konsennya di sini. Tetapi ya, yang sering Ibu Bapak sudah lakukan banyak dan sering berlatihan bermeditasi, 1, 2, paling tidak 3 tarik, 1, 2, 3 mungkin masih bisa ya kita konsentrasinya ke napas. Napas masuk,
napas keluar. Setelah yang keempat sudah kemana-mana ini. Nah, sudah kemana-mana. Ya, kemana-mana pikirannya. Nah, tetapi yang benar tidak apa-apa, itu manusiawi karena pemula. Setelah kemana-mana tarik lagi, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Jadi sudah saya praktikkan juga, beliau menyampaikan, dan dari dulu sampai dengan sekarang masih menggunakan momen-momen di saat kita menunggu, misalnya menunggu antri, menunggu di airport atau di stasiun, menunggu kita giliran mau masuk ke kereta dan sebagainya, itu kan ada menunggu. Momen-momen ini kita gunakan, begitu menunggu langsung napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Misalnya di lampu merah, traffic light, pada saat kita berkendara, wah ini berhenti. Jadi dengan adanya begini kita sudah tahu, mari kita praktikkan sehingga kita tidak kesal. Beda dengan orang-orang yang tidak memperhatikan, dia kesal, waduh lama sekali, merasa lama. Tapi kalau dengan begini kita praktikkan, begitu ada lampu merah, wah kesempatan ini, kesempatan baik buat kita, buat saya. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Sampai mungkin 10 detik atau apa, setelah itu silakan mau ambil HP, pegang HP. Biasanya sekarang kan gitu, kalau menunggu HP ya, lihat gini ada chat dan sebagainya. Tapi mari, jadi saya pun dengan setelah saya mendengarkan ceramah beliau, saya berusaha untuk mempraktikkan itu. Ternyata sungguh nyaman. Mari kita selamat mencoba, ibu bapak sekalian. Ini saya tidak akan lebih dari jam 9, ini sudah kurang 1 menit. Semoga apa yang saya sampaikan kita simak bersama-sama daripada ceramah beliau, kita bisa melaksanakannya dengan baik, kita berlatih, kemudian semoga kita semuanya semakin maju di dalam dhamma. Semoga kita selalu rukun ya, di antara sesama umat maupun dengan masyarakat pada umumnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sabisata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.